anggap norak projo inginkan Jokowi presiden seumur hidup Gus Umar. Ajang dari Partai Demokrat menganggap para projo yang menginginkan Bapak Joko Widodo kalau bisa presiden seumur hidup itu adalah norak. Ada dua unsur yang terkandung di dalam komentar ajang dari Partai Demokrat. Yang pertama, sirik, iri, dan dengki. Yang kedua, ketar-ketir, takut pemimpin yang diusungnya tidak mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai presiden. Iri, karena Bapak Joko Widodo telah merebut hati rakyat Indonesia. Dan begitu besar cinta orang Indonesia terhadap Bapak Joko Widodo. Kalau kami projo menginginkan Bapak Joko Widodo kalau bisa presiden seumur hidup, itu dikarenakan kerja keras Bapak Joko Widodo dalam membangun Indonesia itu adil dan merata. Kemudian yang kedua, hutang warisan dari presiden yang sudah-sudah telah dilunasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan yang paling penting, Bapak Presiden ini, Joko Widodo, perhatikan, mengayomi rakyat-rakyat kecil. Sedangkan presiden yang sudah-sudah hanya mengayomi, memperhatikan keluarganya sendiri dan saudaranya sendiri, familinya sendiri-sendiri. Di Indonesia, ketimbang Malaysia, justru malah menurunkan harga BBM. Dari kemarin Mbak Ajeng terus saja membandingkan Indonesia dengan Malaysia dalam hal BBM. Tapi Mbak Ajeng nggak mau menyampaikan fakta bahwa Malaysia itu adalah negara pengekspor minyak. Jadi kilang minyaknya di Malaysia itu bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya bahkan lebih dan dijual ke luar negeri. Lalu apa alasan Malaysia harus menaikkan harga minyaknya? Kalaupun mereka mensubsidi nggak terlalu besar karena minyaknya diolah dan memang dihasilkan di dalam negeri. Beda dengan Indonesia kan? Yang kedua, penduduk Malaysia itu cuma 30 juta, 30,2 juta. Itu setara dengan penduduk Jawa Barat saja, lebih sedikit gitu. Penduduk Jawa Barat itu 24,7 kalau nggak salah. Besar sekali. Dan sebagian besar minyaknya Indonesia itu impor, menggantungkan dari harga internasional gitu. Harga minyak dunia. Bisa dipahami nggak sampai sini Mbak Ajeng? Pak Ahok itu sebenarnya bisa kerja nggak sih Pak? Waktu jadi gubernur aja. Assalamualaikum semua, izin setik ya, Ajeng Putus 19, ratunya nyinyir pemerintah. Sebenarnya Yohanes Anies ini bisa kerja enggak sih? Sudah kampung bayam digusur, DPO 0% juga enggak terpenuhi. Sampai sekarang tuh loh, DPO 0% tuh loh, kampung bayam masih nungguin tuh. Orang-orang tuh kasihan tuh enggak punya rumah. Normalisasi Kali Ciliwung juga enggak dikerjakan, malah bikin sumur resapan yang akhirnya malah bikin parkiran air. Sampai sekolahan itu loh kemarin rubuh, itu juga mengakibatkan korban jiwa. Itu gubernurnya siapa itu? Sudah bansos juga nggak disalurkan ke masyarakat, beberapa ton itu sampai ditimbun kayak gitu loh. Itu kerjaannya siapa itu? Terus apa itu pohon mauni ditebangin itu di Monas itu, kemana saja itu pohon mauni itu? Tanya sama Yohanes Anies nih yang digundulin diorat-arit itu. Terus sekarang malah memberi izin suruh bikin rumah di apa itu depo Pertamina. Lah itu tanahnya tanah siapa kok memberi izin seenaknya sendiri. Nah, begitu meledak justru malah menyalahkan Pertamina, minta pertanggungan jawab Pertamina. Lah yang nyuruh itu tinggal di depo Pertamina itu siapa? Itu tanahnya siapa? Lah sekarang itu kalau meledak terus banyak rumah yang rusak, banyak yang meninggal, ya minta ganti rugi sama Yohanes Anies lah, mosok sama pemerintah. Ya kayak gini ujung-ujungnya ya Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Erick Thohir yang disalahkan yang itu. Makanya jangan ikut-ikutan menjadi korban politik identitas Yohanes Anies. Lah nanti kalau Yohanes Anies jadi presiden ya sama sengsara kayak gini. Makanya hati-hati memilih presiden itu. Padahal udah nafsu banget pengen nyapres, dicuekin sama Bung. Jedier.
Yang nafsu mau jadi presiden maupun wakil presiden itu partai Anda, yaitu ketua umum Anda AHY. Ya, jangankan jadi presiden maupun wakil presiden, jadi gubernur aja nggak ada yang milih, karena yang namanya AHY tidak berpengalaman di dunia pemerintahan. Dan Partai Demokrat partai terkorup di Indonesia. Dulu dari ketua umumnya Anas Urbaningrum, ya kan, dari bendahara, sekretariat, DPR, wali kota, gubernur, ya kan, berbondong-bondong pada korupsi. Nah, sekarang mau dipaksakan mau jadi nyapres. Bapak Andi Malarangeng sekarang mantan koruptor ditarik lagi masuk Partai Demokrat. Oke, salam moncong putih, Derek Kiai. Pendukungnya banyak, udah dapet tiket buat nyapres bes. Lah kalau si Uban, Oke guys, mari kita, sebenarnya saya malas sih, tapi sesekali kita tanggapi lah ya konten-konten dari Kadrun. Setelah saya cek, pembuat artikelnya ternyata Kadrun guys. Yang bahas Ajeng, pengamat politiknya Rocky Gerung yang juga Kadrun. Tapi tidak apa-apa guys, mereka bebas berekspresi. Mereka bebas menyampaikan pendapat untuk menghibur diri, sekedar menghayal, itu bebas guys. Wajar-wajar saja. Mereka tidak sadar bahwa jumlah kadrun di Indonesia itu cuma 10%. Dan 8% itu ada di Pulau Jawa. Dan 2% tersebar di luar Pulau Jawa. Tapi mereka tidak sadar guys. Mereka tetap berusaha semaksimal mungkin. Seperti Mbak Ajeng ini. Mungkin behind the scan, di balik layar, dia menangis sedih, menangis darah. Bahkan mungkin hampir-hampir stres, drop, tidak makan. Karena dia tahu Pak Anies tidak mungkin jadi presiden guys. Anies juga tidak laku. Mereka tahu itu, mereka sadar. Tapi mereka tetap berusaha bagaimana caranya mengolah sebuah konten supaya bisa dapat pendukung guys. Jadi apapun caranya mereka akan buat artikel yang seperti tadi katanya Pak Jokowi panik, astaga. Hello. Mereka tidak sadar guys, jumlah mereka itu sedikit. Mereka pikir mereka itu banyak. Yang bagaimana mau banyak guys? Tidak mungkin orang-orang waras, orang-orang normal itu berbondong-bondong ramai-ramai menjadi bodoh seperti Kadrun. Kan nggak mungkin guys, yang bodoh ya itu-itu aja, yang 10%, yang sedikit lah. Karena semakin ke depan, semakin banyak yang cerdas. Jadi semakin banyak yang pensiun dari kadrun. Tidak mungkin semakin banyak kadrunnya. Nggak mungkin guys. Karena semakin ke depan, semakin banyak orang yang cerdas. Tidak mungkin semakin ke depan, semakin banyak orang bodoh. Gitu guys. Cuman mereka ini tidak sadar. Rocky Gerung tahu, cuma dia mau memanfaatkan kadrun ini untuk melampiaskan ambisi-ambisinya. Tapi yang disayangkan adalah seperti Mbak Ajeng ini guys, mereka berusaha sepenuh hati dengan jiwa dan raga mau mendukung, tapi apalah daya, tidak mampu, tidak punya kekuatan, dan jumlahnya cuma sedikit. Jadi bagaimanapun caranya mereka tetap membuat konten untuk menghibur diri guys. Salam cerdas. guys, ada berita lucu nih ya. Tak diajukan Megawati pada HUT PDIP. Satu-satunya alasan Mbak Ajeng berjuang di TikTok adalah supaya Anies AHY, khususnya Pak AHY, itu bisa menjadi cawapres dan menang di 2024. Itulah kenapa Mbak Ajeng sangat senang bila PDIP mencalonkan Bu Puan Maharani. Dengan alasan bukan karena Mbak Ajeng suka dengan kinerja atau rekam jejaknya Bu Puan, tetapi karena Mbak Ajeng tahu bahwa pasangan Anies AHY akan lebih mudah untuk mengalahkan Puan Maharani. Dan Mbak Ajeng nggak suka kalau Pak Ganjar yang dicalonkan PDIP. Kenapa? Betul. Karena Mbak Ajeng juga tahu bahwa akan sangat sulit bagi pasangan Anies AHY untuk mengalahkan Ganjar Pranowo dan pasangannya nanti. Nah, jadi dengan semakin Mbak Ajeng nggak suka dengan Pak Ganjar, itu semakin menunjukkan betapa kinerjanya Pak Ganjar sangat bagus dan
berpotensi untuk mengalahkan Anies AHY. Terima kasih. Rezim Jokowi wariskan 2 barang busuk utang negara dan Mega proyek 2,5 T di Hambalang, dari mangkrak hingga mau digarap Jokowi. Mangkrak 10 tahun, Bandara Kertajati jadi terbesar kedua di RI dan segera beroperasi. Beroperasinya di era Pak Jokowi diselesaikan lagi sama Pak Jokowi. Proyek mangkrak Bandara Kertajati diduga habiskan anggaran triliunan rupiah. Ngetril nanti anakku. Trending 27 triliun. Berita SBY resmikan kawasan wisata Mandalika 2011 muncul lagi. Ada apa? Ada apa? Nah ya Bu, jangan tanya saya dong, tanya Mbak Ajeng atau Pak SBY. AHY berpotensi menjadi cawapres Anies Baswedan. PKS. Kenapa harus cebong yang menangis ketika AHY disandingkan dengan Anies Baswedan untuk menjadi cawapres? Harusnya kader Partai Demokrat yang menangis karena nilai ketua umum partainya Hanya sekelas wapres. dibawa dari seorang Anies Baswedan yang bukan kader partai manapun. Artinya, ketua umum Partai Demokrat itu yang seharusnya menjadi presidennya. Tetapi ketika hanya ditawarkan menjadi calon wakil presiden, artinya harganya sudah diturunkan. Jadi tidak perlu menjadi cebong untuk menangisi seorang AHY yang hanya laku di barisan wakil. Kenapa? Karena nilai tawarnya rendah, sehingga seorang ketua umum partai hanya menjadi calon Cawapres. wakil dari seorang yang bukan kader manapun. Salam waras. Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tertiba berbahasa Indonesia saat buka G2. Gagap di dalam berbahasa Inggris itu wajar bagi orang Indonesia. Lumrah itu, karena kita orang Indonesia lahir kecil, besar, dan tua di Indonesia. Otomatis bahasa yang fasih adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Lagi pula, rakyat Indonesia yang dibutuhkan bukan fasihnya bahasa Inggris, tetapi bagaimana membangun Indonesia secara adil dan merata, dan bagaimana cara mensejahterakan rakyat. Ya ini di zaman Bapak Joko Widodo banyak kebijakan-kebijakan yang beliau buat, sehingga di zaman Bapak Joko Widodo ini banyak orang merasa sejahtera, kecuali yang kerjaannya nyinyir dan kerjaannya malas bekerja. Mohon maaf Mbak Ajeng, lain kali kalau mau kritik atau mau nyinyir yang berbobot dikit, jangan yang murahan kayak Kasihan begitu, Ajeng, di-blender ketahuan sama banget netizen. rendah. Maaf ya Mbak Ajeng, sorry demori. Mbak Ajeng sendiri skillnya apa? Ya Nyinyir. cuma bisa membuat bahasa nyinyiran yang murahan seperti itu kan? Gagap berbahasa Inggris, Jokowi tertiba berbahasa Indonesia saat buka G2. Jadi gini Bu, saya mau bilang, Bali kan bagian dari Indonesia Bu. Kalau Jokowi ngomong bahasa Indonesia ya nggak apa-apa toh. Artis Korea datang ke Indonesia nyanyi pakai bahasa Korea aja kita nggak komplain. Jokowi ngomong bahasa Indonesia ibu komplain, pusing. Oke teman-teman semua, jadi itu dia video yang sudah saya tunjukkan di mana para netizen Indonesia yang pro dengan Presiden Jokowi itu memblender si Ajeng ini teman-teman. Karena si Ajeng ini kerjaannya itu cuma nyinyir dengan Presiden Jokowi teman-teman. Dan beliau ini sibuk untuk mempromosikan AHY. Tapi lucunya dia mempromosikan AHY bukan sebagai presiden teman-teman, tetapi sebagai wakil dari si Anies Baswedan. Padahal kita tahu si AHY ini merupakan ketua umum dari Partai Demokrat. Tapi lucunya mereka itu mempromosikan si AHY ini hanya sebatas sebagai wakil presiden. Dan juga kita tahu si AHY ini sebenarnya tidak punya prestasi apa-apa teman-teman. Dan bahkan dia itu tidak pernah menjadi pejabat publik sekelas bupati, gubernur, ataupun RT RW pun belum pernah. Lurah, camat belum pernah teman-teman. Tapi dia memaksakan diri untuk maju sebagai calon presiden. Tapi sayangnya dia itu belum cukup umur teman-teman. Jadi dia itu digadang-gadang akan menjadi calon wakil dari Anies Baswedan. Oke teman-teman, jadi itu dia video-videonya.
Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share video ini, karena dengan men-share video ini kalian sudah ikut membantu menjaga Indonesia dari serangan para kadrun, ya. Dari orang-orang seperti Ajeng ini yang sebenarnya ketika mereka mengkritik presiden itu bukan mengkritik teman-teman, tapi lebih kepada iri, dengki, benci, nyinyir teman-teman. Karena memang pekerjaan mereka ya cuma itu, nyinyir dengan Presiden Jokowi. Dan ketika Presiden Jokowi memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia itu jauh lebih baik ketimbang SBY memimpin. Makanya ketika AHY itu berpidato, tidak pernah sekalipun AHY itu menjual keberhasilan dia dalam memimpin Partai Demokrat. Tetapi dia selalu menjual keberhasilan bapaknya ketika memimpin Indonesia. Padahal kalau kita flashback atau putar balik ke belakang lagi, banyak sekali kejadian korupsi, banyak sekali bangunan mangkrak yang ditinggalkan oleh SBY yang kedepannya itu dibangun sama Presiden Jokowi. Dan ya kita tahu sendirilah, Ajeng dan para kroni-kroninya ini memang sangat tidak suka dengan Presiden Jokowi. Bahkan ketika Presiden Jokowi itu berbicara bahasa Inggris pun mereka kritisi teman-teman. Bayangkan saja teman-teman, tidak masuk di akal. Maksudnya cara mengkritik mereka itu kampungan sekali begitu. Hal remeh pun mereka kritik begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.